Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyuhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan daripada pembahasan kitab Arba'in Nawawi hadis kedua, dan kita akan melanjutkan daripada hadis yang telah kita bahas kemarin. Sebelum itu, saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bil muslimina bi ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu bi anha bi'a'lam minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antaral huffatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tsumma antalaqa falabistu maliyan. Tsumma qala ya Umar atadri manis sa'ilu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum wa yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Jadi lanjutan dari hadis yang kemarin, yaitu orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni anil ihsan. Maka kabarilah aku, beritahulah aku apa itu ihsan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Maka engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi maksudnya di sini, ketika orang sudah sampai pada tingkatan ini, ketika orang telah sampai pada paraf ini, maka orang tidak akan berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan beribadah dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan kekhusyuan yang sangat. Jadi apabila engkau beribadah, maka bayangkan seakan-akan Allah itu melihat kita. Jadi kita sholat lebih khusyuk, kita sholat lebih mendalam, lebih meresapi apa artinya sholat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ketika ada orang ingin mencuri, ketika orang ingin melakukan maksiat kepada Allah, ketika orang ingin melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu ingat akan hadis ini, akan kalimat ini, maka insya Allah ia tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ia tahu sesungguhnya Allah melihat kita. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Dan orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah. Fa akhbirni anis sa'ah, maka beritahulah aku, kabarkanlah aku tentang kiamat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'ili. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Nah, jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab demikian? Dan ketika Rasulullah menjawab ini, para sahabat pun tertegun, kaget. Kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab seperti demikian kepada orang yang baru ia temui, kepada orang yang baru mengobrol dengannya. Hadirin teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang di sini, orang asing tersebut melanjutkan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkanlah aku, beritahulah aku tentang tanda-tandanya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, budak perempuan melahirkan Tuhannya. Jadi maksudnya di sini budak perempuan melahirkan Tuhannya,
Banyak sekali tafsir yang menjelaskan tentang antalidal amatu rabbataha. Tetapi tafsir yang paling gampang untuk kita temui, tafsir yang paling gampang untuk kita pahami yaitu seorang budak perempuan, maksudnya ibu yang melahirkan anaknya. Jadi si ibu di sini menjadi budak daripada anaknya. Anaknya menjadi tuan dan ibunya menjadi budak. Lalu dilanjutkan daripada tanda-tanda kiamat, wa antarul huffatal uratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, yaitu apabila engkau melihat orang-orang yang telanjang kaki atau nyeker dan telanjang dada atau tidak memakai baju, mereka mengembala kambing dan berlomba-lomba di dalam bangunan. Jadi maksudnya kalau kamu ngelihat orang-orang yang telanjang kaki, yang nggak pakai baju, telanjang dada, mereka mengembala domba maksudnya, maaf. Mereka ialah orang-orang miskin yang berlomba-lomba di dalam bangunan. Mereka sudah tahu kalau mereka tidak mampu, tetapi mereka berlomba-lomba di dalam membangun bangunan. Jadi secara umum kedua contoh atau Jadi secara umum kedua kedua tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan suatu kondisi di mana nilai dan norma telah terjungkil balik, yang seharusnya menurut malah yang memerintah. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya ialah orang-orang yang rendah moralnya berada di posisi atas. Jadi orang-orang yang rendah moral, yang tidak berpengetahuan, mereka memimpin. Jadi ini sudah banyak terjadi di zaman sekarang. Banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, orang-orang yang memiliki moral yang sangat rendah, tetapi mereka memimpin sebuah, entah itu organisasi, memimpin sebuah perusahaan. Karena apa? Karena jikalau orang-orang tersebut memimpin, maka hancurlah sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi itulah jika kita tarik garis merahnya atau kita tarik benang merahnya daripada kesimpulan tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan oleh Nabi. Lalu dilanjutkan sumang tolaqo falabistu maliyan. Lalu berlalulah si orang itu pergi. Falabistu maliyan, maka aku diam sejenak. Siapa yang diam sejenak? Yaitu Umar radhiyallahu anhu. Tsumma lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sailu? Apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi?" Qultullahu wa rasuluhu a'lam. Dan Umar menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, maka sesungguhnya yang tadi barusan orang asing itu yang datang, yaitu Jibril alaihissalam yang datang kepada kalian dan mengajari agama kalian. Rawahul Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian kajian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.